apa prakteknya? Dengan judul paralel generator DC dari kelompok G dan H. Oke, dan kita bisa mulai praktek. Sudah siap, nanti kekurangan yang lain Anda siapkan lagi. Oke, kita mulai aja langsung, tidak perlu lama-lama, tidak perlu minda-minda. Ya, selesai. Yuk, kita mulai. Mulai. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memparalelkan dua generator. Begini, apabila dua generator telah dinyalakan dan telah diatur voltase di motornya dan voltase di eksitasinya, yang dimana voltase di motornya itu yang satu fasanya itu diatur sekitar 220 volt dan untuk voltase di eksitasinya itu kita atur sekitar 100 volt. Jika kita telah mengaturnya, nanti di sini pada panel-panel ini akan tertampil indikator-indikator angka. Ntar kita catat angka-angka itu, yang dimana angka itu sebagai patokan kita untuk melakukan praktikum. Jika misalnya, contoh misalnya pada panel ini tercatat angka 0,46 angka 46 volt, berarti itu adalah angka mula-mula sebelum kita bagi beban antar mesin. Selanjutnya, jika kita ingin misalnya menurunkan beban di sini sekitar 40%, di situ kita diharuskan menurunkan eksitasinya. Kita perkirakan misalnya jika dari 46 kita turunkan menjadi 40. Di situ telah turun sekitar 10%. Dari 10% itu kita turunkan di sini, kita sesuaikan, yang dimana RPM atau kecepatan rotornya itu harus tetap seperti semula. Misalnya semulanya yaitu 3000 RPM. Ketika diturunkan eksitasinya, kecepatan RPM-nya harus sesuai seperti sebelumnya. Ketika kita telah menurunkannya, otomatis generator kedua atau mesin keduanya itu akan menyesuaikan dari pengurangan eksitasi pada generator pertama ini. Selanjutnya, jika telah diturunkan, kita nyalakan beban. Jika kita ingin mengukurnya menggunakan beban, namun jika kita tidak ingin mengukurnya dengan bebannya tetap kita matikan. Sip lah. Kali ini kita akan merangkai dahulu motor listrik AC. Pertama kita hubung dulu bentuk rangkaian bintang, yaitu dari U ke V dan V ke U. Lalu setelah itu kita tancapkan dari RST-nya di sini di bawah. RST. Ini R-nya ke L1, T-nya ke L2, S-nya ke L2, T-nya ke L3. Udah. Stop dulu ya. Setelah kita merangkai untuk motor AC-nya, kita akan rangkai generator untuk DC-nya. Generator DC ini kita gunakan adalah generator DC Sun, di mana rangkaian Sun ini kita jadikan arus eksitasi. Kita pasang eksitasi, kita masukkan ke eksitasinya, yaitu di power supply, yang satu minus, yang satu positif. Ya, udah. Arus eksitasi ini juga berpengaruh terhadap kutub dari output generator dari DC ini. Jika ingin dibalik, maka kutubnya juga akan dibalik. Selanjutnya, setelah kita merangkai motor untuk generator 1 dan generator 2, lalu kita akan merangkai untuk ke arah kontaktor untuk jadi paralel.
Di sini ada port A1 dan A2. A1 dan A2 ini adalah output dari generator saat berputar. Jadi kita tancapkan, masukkan, lalu kita hubungkan ke MCB. Di sini kita hubungkan ke MCB. MCB kita rangkai di sini. Lalu kita juga rangkai lagi secara paralel. Di mana sini adalah negatif-negatif, positif-positif, atau bisa kebalik positif-positif, negatif-negatif. Karena ini ada rangkaian paralel, dan ini kita hubungkan ke beban. Bebannya di sini ada 3 varian, yaitu 5 watt, 10, 15 watt sama 40 watt. Nah. Ngomong dulu. Kita Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara mempraktikumkan praktikum kali ini. Pertama, kita nyalakan dulu sumbernya. Lalu kita start. Jika tombol-tombol sudah menyala, lalu kita putar. Ini untuk RPM-nya, kecepatan putar rotor. Sini. Di sini kita putar kecepatan RPM-nya sampai 3000 RPM dengan voltase dengan satu fasanya 220. Ya. Ini kita putar sampai kecepatan rotornya yaitu sekitar 3000 RPM dan voltase pada motor AC-nya yaitu sekitar 220 volt untuk satu fasanya. Terus sampai ke sini. Sini kita putar terus. Setelah mencapai voltase sekitar 220, lalu kita ukur kecepatan rotornya, yaitu sekitar 3000 RPM. Nah, di sini sudah dapat terlihat kecepatan RPM-nya sudah menyentuh angka 2900 atau mendekati 3000 RPM. Selanjutnya yang kita atur adalah voltase dari si outputnya. Di sini kita mengaturnya dengan memutar bagian eksitasinya. Di sini kita putar hingga voltasenya itu menyentuh angka 100 volt outputnya. Ketika mencapai 100%, praktikum siap dilaksanakan. Ketika dua mesin telah menyala, langkah selanjutnya yaitu memparalelkan dua generator dengan cara menaikkan kontaktornya. Ya, lanjut. Ini enggak. Ya. Ketika telah dinyalakan, di sini ada dua percobaan. Yang pertama yaitu tanpa beban. Kalau jika tanpa beban, di sini pada kontaktor bebannya kita matikan tanpa beban. Yang ditandakan dengan lampu atau beban tersebut tidak menyala. Namun jika kita melakukan praktikum dengan beban, di sini kontaktornya kita nyalakan, kontaktor beban. Ya, yang dibuktikan dengan lampu menyala atau bebannya. Ya. Pada percobaan kali ini, pada patokan pertamanya, ketika mesin telah diparalelkan, di sini dapat terlihat indikator dari eksasinya menunjukkan 0,46 volt
Di sini sebagai patokan awal dari mesin 100%. Mesin ini dan mesin kedua. Jika kita ingin melakukan percobaan kedua, misalnya percobaan keduanya itu 60-40%, mesin yang ini eksitasinya dapat kita turunkan ke kisaran sekitar 40 volt, yaitu menurunkannya sekitar 10%. Lalu selanjutnya jika kita ingin melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan 70%, 30%, di sini kita dapat melakukan penurunan eksitasinya ke 37 volt, yaitu penurunan sekitar 20%. Yang dimana beban di sini ditanggung 30% dan beban di sana ditanggung 70%. Ya. Dan saat ini kita akan melakukan pengukuran paralel generator DC tanpa beban. Dan sekarang kita akan melakukan pengukuran pada generator yang kedua. Terukur di sini ada 105,9, 106. Dan kita melakukan pengukuran terhadap ampernya pada generator kedua. Dan terukur tidak ada arus karena memang tanpa beban. Dan sekarang kita menyalakan beban di 40 watt. Dan sekarang kita melakukan pengukuran pada generator 2 arusnya. Kalau gini dan di sini terukur 0,2. Dan sekarang kita melakukan pengukuran kembali pada tegangan. Tegangan yang saat diberi beban adalah sama 105,9 atau 106. Oke, selanjutnya ketika paralel, mungkin yang harus diketahui adalah pengukuran pada arusnya. Ada arus generator A, generator B, dan arus paralel. Pun juga tegangan generator A, generator B, dan tegangan paralel. Nah, diketahui bahwasanya untuk pengukuran generator A, itu pengukuran arus ada di sini, di A2. Dan untuk generator yang A itu ada di A2 juga, dan kabelnya ini. Dan untuk pengukuran arus pada saat paralel, untuk generator A diukur pada saat kabel ini, dan untuk yang generator B di kabel sini. Dan untuk pengukuran tegangan mungkin akan dijelaskan sama Almas. Untuk pengukuran tegangan akan kita ya dari yang sumber dari MCB ini, saat MCB ini dari generator 1 sama sini, lalu kita masukkan ke sebelah sini, yaitu dari generator 2, karena akan terpisah dari arah sini, di arah termo relay yang setelah di paralel. Dan sebaliknya untuk generator 2 juga kita harus di sebelah sini untuk dari termo relay paralel.
Saat ini saya akan menjelaskan lembar data yang kita lakukan praktikum hari ini. Dan di sini kita melakukan 3 macam pengukuran. Yang pertama adalah penentuan watak luar generator SAN, 2 paralel generator DC tanpa beban, dan 3 paralel generator DC saat berbeban. Untuk penentuan watak luar generator SAN, ini tiap generator A dan generator B, kita beri beban lampu dengan beban 5 watt, 15 watt, dan 40 watt. Dan kita setiap generator ini tanpa paralel, kita ukur setiap generator saat diberi beban 5 watt, arusnya berapa, tegangannya berapa, arusnya untuk 15 watt berapa, untuk tegangan dan arus 40 watt berapa. Dan setelah itu kita buat suatu grafik, tetapi pada saat grafik ini ternyata harusnya itu grafiknya antara turun maupun lurus, dan ini grafiknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang mana seharusnya ketika bebannya tinggi itu tegangan maupun untuk tegangannya harusnya menurun, dan mungkin ini disebabkan karena RPM-nya yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk generator untuk macam kedua yaitu paralel generator tanpa beban, ini ketika generator A dan generator B diparalelkan tetapi tanpa beban, ini terdapat tegangannya itu masing-masing 100 dan masing-masing tidak memiliki arus. Dan untuk arus paralel itu untuk generator 1 itu 0,03, generator 2 0, untuk tegangannya sama karena diparalelkan. Dan untuk yang macam ketiga adalah paralel generator DC tanpa beban, itu kita melakukan 5 kali pengukuran, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh saudara Syahda. Untuk pembagiannya adalah yang pertama 50-50, terus 60-40, 70-30, 40-60, dan 30-70. Dan kita memiliki variasi data di sini. Mungkin jika untuk generator A dan B ketika 50-50 itu adalah kondisi awal, dan misalkan adalah 60-40, ini beban tegangan, beban arus itu yang ditanggung oleh generator A lebih besar daripada beban yang ditanggung generator B. Begitu juga misalkan kita ambil 30 dan 70, beban yang lebih besar didapatkan oleh generator B dibanding generator A. Dan ini kita melakukan pengukuran beban terhadap lampu 40 watt. Dan hasil datanya seperti ini, dan kita sudah ditandatangani oleh Bapak Sigit. Sekian penjelasan dari lembar data. Apabila ada salah kata, terima kasih. Mohon maaf. Baiklah, di sini kami dari kelompok G dan H telah selesai melakukan praktikum dengan judul paralel generator DC yang didampingi sama Pak Sigit. Pak Sigit, silakan menyampaikan. Oke, sudah selesai praktikumnya. Ya, oke. Enggak boleh. Oke ya, datanya saya anggap sudah cukup. Nah, silakan dibuat laporannya. Ya, silakan dibuat laporannya dan segera dikumpulkan laporannya. Terima kasih Pak. Pengalaman ini semoga Anda sudah lebih mengerti bagaimana cara melakukan operasi paralel generator baik AC yang dilakukan minggu lalu dan sekarang DC. Ya, cukup. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, kan sekarang bukan. Jangan lupa komen.